tumpuk ya, atau bearing stress. Ini adalah tegangan yang terjadi akibat kontak ya, kontak antara bodi. Akibat seperti kita berdiri di lantai ini saja. Pas di luasan telapak kaki kita ini ada tegangan, kategorinya bearing stress. Yang merasakan hanya yang kontak. Jadi yang sebelahnya nggak merasakan apa-apa. Formulanya sama. Sigma bearingnya itu sama dengan gaya yang bekerja dibagi dengan luas bidang kontaknya. Sesederhana ini aja sebenarnya. Nah, contoh aplikasinya biasanya kalau ada kolom, misalnya kolomnya pipa gitu ya, mau dipasang di tanah, gitu ya. Pasang di atas tanah. Nah, maka tegangan kontak di sini kalau ini dipasang di tanah, sigmanya ini tekan ada gayanya gitu ya. Berapa? 10 kilonewton misalnya. Ada gaya yang diterima oleh kolom ini. Maka tegangan kontak di bawah ini mestinya 10 kilonewton dikalikan kontak antara ini dengan tanah. Berapa luasnya? Luas kontaknya. Ya seluas ini mestinya ya. Bukan seluas tanahnya. Seluas ini saja. Jadi kalau ini kita sebut A, luas penampangnya, ini dibagi A. Karena yang kontak hanya itu. Kalau misalnya tanahnya nggak kuat, dikasih apa? Misalnya tanah, ini kan diterimanya oleh tanah ya. Tanahnya harus kuat terima tegangan segitu. Kalau dia tidak kuat, yang bisa kita lakukan adalah diperluas A bearingnya. Dengan cara apa? Kasih telapak ya. Kasih pondasi dulu. Itu misalnya ya. Baru di tanah gitu. Nah, kalau begitu tanahnya merasa kontaknya seluas ini kan. Ya, jadi A bearingnya lebih luas. Tapi misalnya kalau ini beton misalnya, betonnya yang merasakan angka yang tadi kita itu. Karena kan kontak dari kolom ke betonnya ya luasnya yang tadi. 10 dibagi luas penampang ini. Kalau betonnya pun nggak kuat, misalnya tanahnya udah oke. Walaupun sebenarnya kalau tanahnya harus ditambah dengan berat ini ya. Nah, tapi itu hal lain ya. Misalnya udah masuk semua ke dalam 10 ini. Kalau ini betonnya juga tidak kuat, biasanya sih nggak kuat. Pipanya bisa dikasih plat dulu, baja. Jadi kontaknya bertahap. Dari pipa yang luasnya kecil, kontak dulu dengan baja, biasanya baja lebih kuat. Jadi bearing pressure-nya adalah 10 dibagi dengan luas pipa. Kemudian kontak antara plat ini dengan beton, itu 10 itu kalau beratnya ini kita abaikan ya. Dibagi dengan luas, nah ini, telapaknya ini. Jadi betonnya menerima tegangan tumpu yang lebih kecil. Karena luasnya sudah bukan luas ini lagi, tapi luas ini. Gitu. Nah, ke bawahnya tanahnya lebih besar lagi pembaginya. Jadi tegangan tumpunya paling besar diterima oleh baja, tapi baja biasanya lebih kuat. Aman misalnya gitu ya, tergantung nanti tinggal atur aja berapa luasnya ini. Lalu ke bawahnya beton menerima lebih sedikit karena ada telapaknya, dan tanahnya lebih sedikit lagi karena telapaknya, kontaknya lebih luas. Begitu ya. Dalam hal sambungan juga ada kontak antara baut atau paku dengan batangnya. Ini saya perbesar ya. Ini gaya P-nya, gaya normalnya. Nah, misalnya di sini ada bautnya, gitu ya. Karena dia nyambung. Nah, gitu ya.
Ini P lagi ke sana. Gitu ya. Gitu. N. Jadi ini ditarik ke sana, melewati baut penyambung, terus normal lagi ke sana. Antara ini dengan baut ada kontak juga, ada bearing pressure juga. Nah itu kontaknya di lubangnya itu mestinya. Kalau dilihat dari atas, kalau ditarik begini, kontaknya ada di sini. Di permukaan ini ke dalam sana. Separuhnya yang ini. Kalau yang ketarik, dianggapnya nggak ada kontak. Karena ketarik betangnya. Jadi yang kontak hanya belakang ini. Bagian belakang. Kalau ini ke sana nariknya, yang kontak yang sisi sini. Sisi belakang. Belah sananya enggak ya. Karena biasanya dilubangi dulu, lubangnya lebih besar dan seterusnya. Ada nanti kalau di baja ada hitungannya lagi. Tapi yang jelas kontaknya di sini. Gayanya N. Luas bidang kontaknya berapa kalau ini? Luas bidang kontaknya. Ini ke bawah ya, ke dalam sana. Ini katakan D. Jadi kalau saya gambarkan perspektif lagi, kontaknya di sini. Gitu ya. Gayanya di situ ya. Tingginya D pasti ya. Dikalikan setengah keliling. Oke. Tapi ada tapinya. Bearing stress ini semua adalah tegangan normal. Tidak ada gesernya. Ya, Anda nginjak ini normal gitu ya, ke permukaannya gitu. Ini jelas di contoh ini. Kalau melengkung begini normalnya gimana? Kalau saya lihat dari atas normalnya itu kalau ini ke sana, ini ke sini. Ini ke sini, ini ke sana, ini ke sana. Gimana keluarin kan? Nggak, normal dari bidang ini adalah tanda panah ini kan ya. Kan semua normal. Gitu. Yang arah sananya saling menghilangkan. Ini dengan ini hilang. Ini dengan ini vertikalnya hilang, horizontalnya ada. Kan yang nariknya yang ini horizontal. Yang sebelahnya ini dengan sebelah sana vertikalnya hilang, horizontalnya ada. Totalnya berapa? Kita nggak mau tanya totalnya, saya mau nanya luasnya sebenarnya. Ini mirip dengan tekanan di fluida yang ada itu. Fluida udah lulus kan? Jadi D-nya ini tetap karena ada tinggi ya. Luas A bearingnya tetap pasti D. Kalau tadi Anda bilang kali keliling ini enggak terlalu besar. Kali jari-jari atau diameter? Diameter ya. Jadi luasan ini saja. Proyeksi dari ini ke bidang yang tegak lurus dari gaya ini. Fluida begitu kan? Ya, kalau ada tekanan di seluruh ini, totalnya itu sama dengan normal di permukaan yang rata ini saja. Saya gantilah jangan D, ini T ya. Ini T biar nggak tabrakan namanya. Ini T, ini diameter dari bautnya. Luasnya adalah D kali T, luas penampangnya. Ya, yang ininya saja. Ya, kalau kontaknya tidak bidang yang semua tegak lurus ke gaya normalnya. Gitu aja. Kalau ini di slide juga ada contohnya hitungannya, ini tinggal ngitung aja kan gaya dibagi dengan luas ini. Kalau yang kontaknya dibagi dengan luas yang bawahnya lagi, kalau kontak pokoknya yang kontaknya saja. Dan seterusnya ke bawah gitu. Kalau makin lama makin besar tegangan kontaknya atau bearing stressnya makin lama makin kecil, makin ke bawah mestinya.